Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang menuju sore ya. Ini harusnya sudah sore, sudah jam 14. Meskipun terakhir, harapan saya tetap masih semangat ya. Di Zoom ini ada 24 orang termasuk saya, tanpa harus saya absen satu persatu. Untuk yang sudah ngisi presensi di link Google Form, tadi sudah saya sharekan di WA Group dan juga barusan sudah saya ketik juga di kotak chatting. Langsung saja supaya waktunya lebih efektif, karena kita tidak lebih dari sekitar 50 menit ke depan akan berdiskusi. Saja sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu tidak terlepas dengan yang namanya perkenalan. Sudah bisa dilihat share screen saya? Siap, sudah Pak. Lanjut ya. Yang hari ini tanpa harus menurunkan semangat. Jadi teknisnya gini saja ya. Kalau ada pertanyaan, komentar atau sanggahan, bisa langsung nyalakan mikrofon terus berkomentar. Karena waktunya kita akan terbatas. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi Pendidikan Matematika, zaman sekarang ganti istilah. Kalau zaman dulu terkenal dengan ospek, dalam kategori ospek itu selalu ada kekerasan, perpeloncoan, dan lain sebagainya. Muncullah istilah baru dengan PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ya seperti kita lah, hampir 2 tahun ya, dulu pertama ada istilah lockdown. Setelah itu ada istilah PSBB. Setelah PSBB PPKM. PPKM. mungkin selanjutnya ada istilah baru lagi. Apa Pak? Istilah baru lagi. Kalau kemarin sudah ada normal, mungkin besok jadi normal mungkin. Jadi normal yang nyata. Lanjut. Kita akan berbicara tentunya sedikit ya, karena terbatas waktu, pengenalan akademik dan teknis perkuliahan khususnya untuk program studi PPKN. Misalkan ada teman-teman mahasiswa yang bukan prodi PPKN pun tidak masalah, silahkan ikut join. Inti yang ingin saya sampaikan di siang hari ini adalah harapannya yang baru masuk kan mungkin ingin buru-buru pakai toga ya. Ingin buru-buru pakai baju wisuda dan di wisuda dengan nilai mungkin cum laude atau summa cum laude mungkin. Ini adalah ending dari kalian. Tidak ada kuliah itu lulus seperti zaman SMA. Kalau SMA kan selesai sekolah, belum aja selesai baju mungkin sudah dicoret-coret ya zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak ada istilah seperti itu. Lanjut. Di siang hari ini, sore hari ini ada 6 hal dari mulai pengenalan dosen. Kebetulan yang join di grup belum semua Bapak Ibu dosen. Selanjutnya visi misi kelewat satu sebetulnya ada tujuan program studi PPKN. Ketiga kurikulum yang sudah saya sharekan di WA group dari mulai struktur kurikulum, sebaran mata kuliah, sampai dengan kepada matrik perkuliahan, matrik kuliah per semester. Yang keempat, pembagian dosen akademik ini tidak akan saya sampaikan sekarang. Tata cara menghubungi dosen dan lain sebagainya. Harapan saya bisa lebih kita maksimalkan di sore hari ini dengan waktu yang singkat. Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama kita akan memperkenalkan Bapak Ibu dosen yang sudah join, nanti bisa langsung nyalakan mikrofon. Bapak Ibu minta kesepakatannya untuk visi misi dan tujuan. Tidak usah saya bacakan satu persatu, slide ini bisa saya sharekan biar bisa dibaca di tempatnya masing-masing. Kita berbicara kurikulum nomor 3, kalau misalkan di Zoom ini ada mahasiswa veteran ya, jadi veteran itu mahasiswa yang sudah di atas semester 8. Ya seperti pejuang ya, ada veteran juga. Ada yang masih menggunakan kurikulum 2016, dan untuk kalian yang masuk sekarang di tahun 2021, menggunakan kurikulum 2020. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk nomor 4, dosen pembimbing akademik ataupun DPA akan kami informasikan pada hari Selasa, 21 September 2021. Kenapa kok agak terlambat? Karena kami berharap masih ada tambahan mahasiswa lagi.
Yang kelima, tata cara menghubungi dosen ini harus disepakati bersama, karena kebetulan menghubungi dosen itu tidak seperti menghubungi temannya masing-masing. Ada tata cara sopan santun. Bagaimana saya mau nge-WA-nya jam 12 malam, boleh, tidak masalah. Tapi kan jam 12 malam itu waktunya istirahat dan kurang pas. Boleh-boleh saja, tidak masalah. Yang keenam, diskusi. Intinya adalah kita berdiskusi. Mungkin ada yang mau disampaikan di luar slide yang saya tampilkan. Oke. Sebelum saya lanjut, di tempat saya ini ada 18 mahasiswa, daftarnya itu ada 18. Yang kalau di depan saya itu Derry Gimnastiar. Ya, Pak. Saya mau nanya ke Derry. Karakter mahasiswa ada berapa? Karakter mahasiswa. Betul. Derry. Ya, Pak. Ayo nih, Derry lagi searching mungkin. Ayo nih Zubaida. Iya, Pak. Menurut Ayuni, karakter mahasiswa ada berapa? Ada berapa ya? Ada 2 mungkin. 2, 3, 4, 5 atau berapa? 2 mungkin bisa jadi. Hah? 2 mungkin. 2. Apa itu karakter pertama? Yang rajin bisa. Karakter kedua? Yang rajin. Yang biasa aja. Oke, terima kasih komentarnya. Kembali ke Derry. Menurut Derry, karakter mahasiswa ada berapa, Der? Berapa ya? 5 kali, Pak. 5. Oke. Karena sebetulnya karakter mahasiswa itu ada banyak, tapi kan paling tidak seorang calon mahasiswa bisa mengatakan mungkin misalkan agen perubahan, silahkan, tidak masalah. Yang ingin saya sampaikan sekarang adalah siswa versus mahasiswa. Di tempat saya yang paling dekat dengan Zoom saya itu adalah Ayuni Zubaidah, Derry, sama Saudiatin. Tentunya kan sebelumnya pernah sekolah, ada siswa, ada mahasiswa. Kalau ketika belajar kemarin kan jadi siswa. Sedangkan sekarang sudah jadi mahasiswa. Tahu kan Maha ya? Kalau lebih biasa, tapi kalau kita sudah berbicara Maha Kuasa kan sudah beda. Cara belajar antara siswa dengan mahasiswa tentunya berbeda. Dalam hal apa? Banyak sekali. Kalau ada komentar nanti terakhir ya, karena saya harus melihat waktu terus nih. Takut kehabisan jam. Lanjut, saya akan menyampaikan, saya potong dulu ya, terkait masalah mahasiswa versus siswa versus mahasiswa. Karena membutuhkan waktu agak banyak ya. Saya ingin perkenalan dosen dulu. Atau sebelum ke perkenalan dosen, ada yang mau komentar dulu? Pak, lanjut. Apa dari ada? Cukup, Pak. Ya, cukup. Dari itu Gimnastiar itu gelar dari mana, Der? Gelar orang tua, Pak. Bukan Agim. Orang tuanya bukan Agim kan? Bukan, Pak. Oh, kirain Agim. Kirain Gimnastiarnya dari Agim. Oke, dari sepintas saja ya saya sampaikan siswa dengan cara belajar. Cara belajar kalau ketika menjadi siswa, pastikan setiap kali jam pelajaran itu guru pasti bakal hadir. Dan jam pelajaran pun waktu belajar kan relatif sama. Ayuni, Derry, sama Saudiatin satu kelas misalkan. Ya tentunya bakal mata pelajaran yang sama. Tapi kalau kuliah dimungkinkan ada yang berbeda. Maka munculkan nanti istilah SKS dan lain sebagainya. Yang harus dipahami terakhir adalah dari ending sekolah. Kalau dulu zaman saya ya, saya SMA itu selesai 2011. 2010-11 lah. Zaman saya selesai SMA itu
Siswa yang selesai sekolah biasanya coret-coret baju ya, di pilok dan lain sebagainya, sobek-sobekan. Sedangkan kalau kuliah tidak ada. Justru malah yang dicoret-coret itu adalah skripsinya biasanya. Yang selalu jadi momok itu kan biasanya skripsi. Dan masih banyak lagi. Sebetulnya kalau ada kesempatan nanti saya sharekan slide-nya terkait siswa versus mahasiswa. Lanjut. Untuk pertemuan hari ini, yang ingin kami sampaikan adalah khususnya untuk dosen tetap. Di Prodi PPKN, dosen tetap itu jumlahnya ada 7. Yang paling kiri Bu Nuryati, sepertinya pas saya cek beliau belum join. Bu Nuryati belum join. Selanjutnya ada Pak Joko Wahono, gelarnya juga sudah ada. Selanjutnya ada Pak Paiman, gelarnya juga sudah ada. Di pojok kiri bawah ada Pak Paryanto. Di tengah ada Bu Intan. Dan keenam ada Pak Nasir, Pak Ahmad Nasir Aribowo. Yang ketujuh kebetulan nama saya Heri Kurnia. Bapak Ibu yang mau menyampaikan salamnya ataupun menyapa kepada mahasiswa, silahkan menyalakan kameranya, monggo Bapak Ibu. Ya Pak. Kalau belum ada nanti aja ya, saya lanjutkan dulu. Bapak Ibunya mungkin sedang ada persiapan atau mau menyampaikan dulu, silakan kalau mau berkomentar. Mau menyapa nih yang sudah join, ada Bu Intan, silakan Bu Intan. Baik, terima kasih. Selamat sore mahasiswa semuanya. Masih tetap semangat? Masih Oke semangat. Bu, semangat. Semangat, Ini Bu. saya selintas hafal sama Mbak Ayuni, Mas Dery, Mbak Nur sama Mas Udis ini. Mbak Udis ya. Maaf saya manggilnya Mbak karena saya orang Jawa jadinya manggilnya Mbak. Maunya dipanggil apa nih? Enak. Kakak. Oke ya. Tadi saya sudah diperkenalkan Bu Intan, nama saya panggilnya Bu Intan. Terus untuk di semester pertama, insya Allah nanti kita belajar bersama ya. Dan harapannya sharing kita pada semester 1 atau pembelajaran nanti menjadi dasar kalian di semester selanjutnya. Itu saja, dan tetap selalu berkoordinasi dengan nasihat akademik. Nanti insya Allah akan dibagikan PA oleh Bapak Kaprodi, Pak Heri Kurnia, dan yang pasti Kaprodi itu akan memberikan diskusi kepada dosen Prodi PPKN untuk mendampingi atau membimbing mahasiswa PA-nya dari awal sampai kelulusan nanti, jadi mengantarkan sampai lulus nanti. Tadi, dan itu adalah tanggung jawab yang tidak mudah. Jadi supaya mahasiswa ketahui agar dari awal sudah semangat dulu masuk, ikuti prosesnya, kemudian insya Allah kesuksesan itu akan didapatkan. Dan tidak hanya bimbingan KRS-an, tapi nanti bimbingan akademis apa saja yang bisa dikomunikasikan dengan PA. Jadi oleh karena itu berkomunikasi yang rutin dan komunikasi yang intensif dengan PA-nya. Ya kalau bisa, ini adalah tatap muka yang pertama hari ini. Wajahnya sudah begitu semangat ya, rasanya kepingin bisa offline, tapi ya kita baru bertatap muka pada pandangan pertama pada hari ini ya, gitu ya. Saya lihat ya segar-segar, semangat ini. Nah insya Allah kita bisa berjumpa di kampus kita tercinta ini, dan bagi yang ada di Jogja ya tidak ada salahnya mampir ke fakultas.
lagi bisa membantu Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang ada di UJY. Itu saja mungkin Pak Kaprodi menyapa di awal perkenalan ini. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Intan motivasinya. Tentunya bagi teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah hadir di Zoom ini, seperti yang sudah saya sampaikan, saya mencoba ngerekam Zoom hari ini, sore ini, supaya bisa ditonton ulang bagi yang kebetulan tidak join atau belum join. Untuk informasi lebih detail, perkenalan bersama Bapak Ibu dosen, akan kami sediakan forum khusus untuk mahasiswa semester 1. Jadi barangkali di antara bertujuh Bapak dosen di Prodi PPKN ini tidak ngajar semuanya di semester 1. Ada yang di semester 3, 5, dan seterusnya. Jadi nanti kami akan menyiapkan salah satu forum langsung bersama Bapak Ibu dosen yang bakal ngisi perkuliahan di semester 1 ini. Saya lanjut dulu. Untuk visi misi program studi ya, visi, misi, dan tujuan ataupun kompetensi program studinya nanti bisa dibaca masing-masing ya. Saya berikan slide-nya ini ya, PowerPoint-nya dalam bentuk PDF biar lebih enak. Untuk visi tidak usah saya bacakan, misi juga tidak usah saya bacakan, sudah bisa baca masing-masing. Untuk kompetensi program studinya, saya mengambil dari PD Dikti, nanti mahasiswa bisa ngecek nama masing-masing ya di PD Dikti. Kalau misalkan yang paling dekat dengan nama saya lah, nama Dery sama Saudiatin. Jadi saya sebut berdua ini. Apakah sudah terdaftar? Nanti akan saya beritahu caranya bahwa saya sudah terdaftar atau belum. Jadi kita itu kan mengatakan sudah mahasiswa kalau sudah legal jadi mahasiswa. Barangkali punya NIM belum tentu jadi mahasiswa legal kalau belum diupload. Saya lanjut ya. Yang pertama untuk kompetensinya yang saya sampaikan tadi kompetensi program studinya saya ngambil dari sana ya. Meskipun untuk kurikulum 2020 ini kita mengambil ciri khasnya itu adalah entrepreneur, bisa dibaca masing-masing ya. Ini yang senang jadi birokrat nih. Kalau mahasiswa yang di daerah Jawa Barat, Kuningan dan sekitarnya mungkin kenal sama Kang Ian ya, yang bisa menjadi birokrat seperti itu ya. Yang kedua menjadi akademisi, mungkin langsung jadi dosen, jadi guru ataupun lain sebagainya ya. Dan yang selanjutnya ada praktisi, ada dua hal, ada yang utama, ada yang tambahan. Itu sepintas saja. Oke, yang sudah join teman-temanku semuanya mahasiswa angkatan 2020 ini, untuk lulusannya ataupun profil lulusannya, tentunya yang pertama saya menggarisbawahi warna merah bisa jadi dosen, tapi tidak mungkin selesai S1 langsung jadi dosen. Karena syarat sekarang jadi dosen harus S2 dulu. Bisa jadi guru SMP, SMA, atau bahkan SMK. Yang lebih rendah ada MTS ya, atau Tsanawiyah termasuk MA. Atau bahkan mengajar mata pelajaran PPKN misalkan di pondok pesantren dan lain sebagainya. Saya pikir ini bisa dibaca masing-masing, saya skip saja. Oke, kita langsung fokus aja menitik beratkan di kurikulum. Terlebih lagi saya akan menyampaikan terkait matrik perkuliahan per semester. Detailnya nanti setelah saya selesaikan slide ini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, saya ingin Dery sajalah, tidak Pak Bader. Dery bisa nyalakan mikrofon, Der? Pak. Dery kemarin sudah sempat mengikuti kegiatan terkait sosialisasi mungkin Siakad, e-learning atau CBT, Der, kemarin? Ya Pak, yang kemarin yang sosialisasi. Udah Pak, cuman kan kemarin di Siakadnya kan udah bisa login. Ya. Pas klik KRS atau mau klik di edit profil gitu, langsung kembali lagi ke itu Pak, ke awal lagi ke login gitu. Oh, kayaknya itu kan servernya penuh ya. Berarti gitu, bisa Pak. akses sepenuhnya ya, Der?
Ya, belum akses Untuk sepenuhnya, Pak. KRS-an, KRS sendiri atau di KRS kan? Gimana, Pak? Kalau sudah ngisi KRS kan? Belum, Pak. Belum sempat, Pak. Iya, kemarin udah klik login. Kemarin udah coba klik ke KRS, langsung balik lagi. Oh iya. Oke, Der, kita carikan solusinya ya. Nah, saya lanjut dulu, Der. Sebelum kita ngisi KRS dan lain sebagainya, ada modal yang tidak kalah penting. Jadi milih KRS itu, milih mata kuliah ketika KRS-an, itu adalah praktik. Sedangkan ada teori yang tidak bisa terlepaskan untuk ngambil mata kuliah tersebut. Lanjut. Saya akan menyampaikan materi perkuliahan selama 8 semester. Saya berharap dalam Google Form tadi yang saya berikan ketika ada pertanyaan selesai kuliah 3,5 tahun atau 4 tahun, kebanyakan pilih 3,5 harapan saya. Tidak ada yang berharap saya kuliah mau 7 tahun Saya berharap tidak seperti itu ya. Lanjut. Ada beberapa istilah yang sudah join ya di Zoom dari mulai KRS, saya ulangi dari mulai SKS. Ini biasanya kata SKS ini selalu muncul ketika mau ujian atau ketika diberikan tugas mendekati deadline dengan sebutan sistem semalam. Besoknya ujian, malam-malam belajar. Alasannya kalau dekat dengan waktu ujian biar masih hangat di kepala, katanya ada yang seperti itu. Yang selanjutnya ada KRS. Kalau di atas kan sistem kredit semester. Maknanya adalah ketika kalian sekolah dulu, jam pelajaran dan mata pelajaran sudah ditentukan. Jadi kalian mau tidak mau harus mau ikut. Sedangkan kalau sistem kredit semester, kalian bisa mengambil, tentunya ini setelah semester 3. Di semester 1 ini, kalian harus mengambil paket selama sebanyak 10 mata kuliah atau 20 SKS. Sistem kredit semester. Nanti di semester 2, kan ada deretan mata kuliah dalam transkrip di semester 2. Kalian bisa menambahkan untuk mata kuliah mungkin di semester 4 dan seterusnya. Kalau mata kuliahnya tidak bersyarat. Lanjut, setelah kita tahu ataupun melihat mata kuliah, ada yang disebut dengan KRS, Kartu Rencana Studi. Jadi Dery ataupun Ayuni yang sekarang itu di Zoom saya adanya Dery sama Ayuni. Dery atau Ayuni misalkan ikutan kuliah salah satu mata kuliah tapi tidak KRS-an, itu tidak bisa. Kartu rencana studi. Jadi kalian itu bisa mengambil sesuka kalian dengan catatan bukan mata kuliah bersyarat ya. Mengambil, kalau saran saya jangan loncat di semester 2 nanti, jangan tiba-tiba ngambil di semester 6 apalagi semester 8 ya. Ambil semester selanjutnya. Dengan catatan tidak bentrok jamnya ya, itu dalam pengisian KRS. Setelah KRS itu kan baru kartu rencana studi. Ada nanti di akhir semester namanya KHS, kartu hasil studi. Kalau yang sebelumnya rencana, sekarang udah hasil. Rencananya seperti apa, hasil lah nanti yang bakal menjawab. Selanjutnya ada transkrip. Transkrip itu kalau zaman kalian sekolah gampangannya itu raport ya. Raport selama kalian satu semester. Kalau semester 1 ini, kalian bisa langsung download transkrip, yang muncul adalah mata kuliah yang sudah kalian ambil. Informasi terkait kapan muncul nilai ataupun lain sebagainya, itu bakal diinformasikan nanti setelah UAS. Selanjutnya ada istilah IP, Indeks Prestasi. Saya sampaikan kalau S keterangannya adalah semester, kalau K berarti kan kumulatif. Jadi ada disebut dengan IPS dan IPK. Kalau indeks prestasi semester berarti kan nilai kalian yang bakal muncul selama satu semester. Dengan kategori nilai A adalah 4 skornya ya, gampangannya A adalah 4, B adalah 3, C adalah 2, D tentunya tidak usah ya ada nilai D. Harapan saya nilai paling jelek itu B lah, tidak usah ada nilai C apalagi D. Itu dalam IP, baik semester ataupun kumulatif. Maknanya adalah, jadi IP semester 1 itu kan hanya 1 semester. Sedangkan nanti IP di semester 2 bakal muncul 2 semester. IPK sementara bisa mengatakan IPK sementara kalau kalian baru semester 2. Selanjutnya ada disebut dengan skripsi. Nah, inilah kata skripsi yang sering jadi bahan obrolan. Mungkin kalian yang punya teman, kakak atau saudara
selalu mengatakan skripsi sulit. Tidak ada yang sulit ya kalau dikerjakan. Terakhir endingnya adalah wisuda. Ya, ada tahapan sebelum wisuda, ya biasanya kalau di S1 itu strata 1 atau sarjana ya, ada yang disebut dengan skripsi. Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, silakan kalau ada komentar dari kurangi 3 ya, 17 kurangi 3, ada 14 mahasiswa, silakan kalau ada komentar. Ayuni sudah saya tanya, Dery sudah. Oke. Yang nyalakan kamera. Nurdianar, ada komentar? Belum ada, Pak. Belum ada. Lanjut dulu. Kalau di WA grup itu semangat Yang sekali siapa? berkomentarnya, tapi ketika sudah bertemu di Zoom kok malah diam semuanya ya. Kena mental, Pak. Oh, komentar. Ini belum loh kuliah. Kalau kuliah ketemu sama saya di ruangan, bisa-bisa kalian keringetan loh. Silakan kalau ada komentar. Belum ada. Saya Belum tidak ada, salah Pak. manggil kan, Nurdienar, panggilannya siapa? Dinar. Dinar. Bukan yang kemarin di pinggir jalan itu? Hah? Yang ada candy-candy-nya itu bukan? Bukan. Oh, bukan. Kan, Pak. Bukan saudara juga? Apa? Bukan saudara? Bukan. Soalnya kan ada Dienarnya di sana. Yang laki-laki ada Angga atau siapa? Atau Anggun? Angga, siapa namanya itu? Yang paling Anggun ya, Anggun. Ada di Iya, Pak. oh, ada komentar. Maaf Pak, mau bertanya. Silakan. Untuk syarat skripsi itu apa aja ya Pak? Untuk syarat ini Anggun semangat sekali ya. Mau langsung menyelesaikan skripsi, Gun? Enggak Pak, cuma bertanya dulu. Dalam PDF yang syarat untuk ngambil lulus di ada metode penelitian sosial, metode penelitian pendidikan mereka. Dengan nilai paling tidak B. Itu Anggun ya, syarat mata kuliah. Syarat kedua minimal sudah semester. Anggun? Iya Pak, maaf suaranya putus-putus Pak. Di tempatnya Dinar suara saya putus-putus. Iya, Pak. Tadi sempat putus-putus, tapi sekarang udah enggak. Bentar, saya ulangi ya. Syaratnya ngambil syarat. Minimal Anggun Putus-putus Pak suaranya. metode penelitian pendidikan, metode penelitian sosial sama PTK. Jadi syaratnya itu paling tidak ada 2 hal yang sudah saya sharekan ya kali ini. Ada tambahan lain, Anggun? Baik Pak, terima kasih Pak, cukup. Panggilannya siapa ini? Anggun boleh Pak? Kalau Prabowo? Boleh juga Pak. Oke, saya senang panggilan Prabowo aja ya. Terima kasih Pak. Oh iya, ramai. Terima kasih komentarnya Prabowo. Kita lanjut. Terima kasih Pak. Akan saya spesifikkan mata kuliah yang diharuskan diambil secara paket di semester 1 ini. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Yang tidak Sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat ya? Sudah. Di semester 1 ini ada mata kuliah paket. Jadi ini harus kalian ambil di semester 1 ini. Saya sudah melihat beberapa mahasiswa yang sudah di KRS-kan dalam Siakad. Ada mata kuliah pendidikan agama Islam yang harus diambil, ada pendidikan bahasa Indonesia, ada pengantar pendidikan, pengantar hukum, pengantar ilmu hukum, ilmu negara, PKN kewiraan,
pengantar ilmu sosial, sejarah nasional Indonesia, ada PKLH, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, ada pendidikan nilai dan moral. Untuk dosennya nanti akan kami informasikan sebelum perkuliahan. Kalau perkuliahan tanggal 27, tentunya sebelum tanggal 27 ada Zoom mahasiswa semester 1 semuanya beserta dosen yang bakal ngampu atau ngajar mata kuliah di semester 1 ini. Nah, jadi kalian itu yang harus melihat bukan hanya semata-mata mata kuliahnya, tapi perhatikan juga kode mata kuliahnya. Insya Allah kode mata kuliah sudah bakal sesuai yang saya sharekan sekarang dengan yang ada di Siakan. Ini di semester 1. Jadi pura-puranya semester 1 sudah selesai ya. Ada pertanyaan atau komentar yang masih join? Tidak ada yang nyalakan kamera. Saya Pak, Oh, silakan. Siapa Saya, saya Pak. itu? izin bertanya. Saya Dani Rayhan Pak. Oke, silakan Dani Raihan. Di apa itu di PowerPoint-nya itu kan ada 20 SKS Pak. Nah, Dani, di tempat saya suaranya itu, terputus. tempat Bisa saya ada diingat. 22 ya Pak SKS-nya. Ya, halo Pak, tes. Silakan Dani. Ya, kan di PowerPoint itu kan ada 20 SKS Pak. Betul. Nah, di Siakat saya kok ada 22 ya Pak. Ada tambahan yang atas sendiri itu sosialisasi sistem informasi akademik. Betul. Untuk Jadi yang paling 22 atas SKS-nya. yang sosialisasi akademik, saran saya dihapus ya. Bisa terdengar suara saya, Ya, Dan? Bu. Oh, ya. Betul. Karena Jelas, itu Pak. tidak ada Terdengar dalam jelas. transkrip, Dani dan yang lainnya, karena itu tidak ada dalam transkrip, tinggal dihapus saja. Bisa ya menghapus, nanti kalau tidak bisa saya berikan contohnya. Yang lainnya yang sudah join di Zoom, kalau misalkan ngerasa malu bertanya langsung, ketik ya, tidak apa-apa di kolom chat. Kalau sudah terlalu banyak pasti akan saya sampaikan ataupun saya jawab satu persatu. Ada tambahan, Dan? Tidak, Pak. Terima kasih. Panggilannya siapa nih? Dani, Raihan, atau Tris? Rayhan, Pak. Oh, Raihan. Oke, Raihan. Iya. Ingat namanya Raihan ya, nama tengah ya. Iya, Pak. Dimungkinkan Ya, Pak. bukan Terima hanya kasih. Raihan saja ya, yang lain juga pasti bakal 22 SKS. Kalau ada 22 SKS, maka yang tidak tercantum dalam transkrip, saya ulangi dalam matrik, dihapus. Itu ya. Ya, Jangan Pak. sampai tidak diambil mata kuliahnya, tidak ada mata kuliahnya malah kalian ambil. Ada tambahan untuk semester 1? Cukup ya, tidak, Pak. kita lanjut Untuk saat ini semester tidak. 2. Kita pura-puranya satu semester sudah selesai. Kita lanjut semester 2. Sudah naik semester, di semester 2 nih, semester genap, ada 10 mata kuliah yang tidak usah saya sebutkan ya satu persatu mata kuliahnya, silakan diperhatikan secara seksama. Di nomor 4 itu ada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Ada bintangnya 1. Kalau bintang 1 bukan letnan, kolonel ya, bukan ya. Ini sebagai simbol bahwasanya mata kuliah tersebut itu bersyarat. Apa syaratnya? Yaitu sudah lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi kalau belum lulus mata kuliah pengantar ilmu hukum tidak boleh ngambil pengantar hukum Indonesia. Gitu ya. Kalau bintangnya 1, nanti ada bintang 2. Kalau bintang 2 itu keterangannya mata kuliah pilihan. Selama kalian menjadi sarjana, mata kuliah pilihan itu maksimal diambil hanya 5. 5 mata kuliah alias 10 SKS. Nanti kalian ambil sesuai dengan keinginan kalian. Maksud keinginan itu seperti ini. Misalkan kami menawarkan ada mata kuliah kenotariatan. Misalkan Raihan mengatakan, saya tertarik nih ingin jadi staf di notaris misalkan. Tidak apa-apa diambil. Atau misalkan Derry, saya ingin
saya senang di bidang kriminal misalkan. Ngambil mata kuliah pilihannya misalkan kriminologi, bukan berarti orang kriminal ya, Der. Dan yang lainnya. Ini semester 2. Pura-puranya kita semester 2 sudah selesai ya. Kita lanjut semester 3. Di semester 3 juga ada mata kuliah teori-teori belajar. Ada bintangnya juga 1. Ini bersyarat, yaitu syaratnya di semester 1 sudah lulus mata kuliah pengantar pendidikan. Jadi syaratnya teori-teori belajar adalah pengantar pendidikan seperti PDF yang sudah saya sharekan di WA Group. Sudah selesai semester 3, naik semester 4. Jadi sudah tidak terasa nih sudah semester 4 ya. Raihan, Dery, sama Dinar ada mata kuliah hukum acara. Ini kan berbintang. Nah, di semester 4 ini mata kuliah tersebut hukum acara ada syaratnya 2. Lulus mata kuliah hukum perdata sama hukum pidana. Nanti ada dosen di bidangnya perdata dan pidana. Ada mata kuliah hukum internasional, ini saya berikan contoh 1, yang bintang 2, berarti kan ini mata kuliah pilihan. Boleh tidak diambil, boleh, tidak masalah. Asalkan mata kuliah pilihannya tidak kurang dari 5. Bagaimana kalau lebih dari 5? Kami kan menawarkan ada 12, jadi saya kurang 2 ya. Ada 12, 10 tambah 2, mata kuliah pilihan. Kalian hanya boleh mengambil maksimal 5. Maaf, saya ulangi. Boleh diambil semuanya, tapi nanti yang bakal muncul dalam transkrip ketika kalian di wisuda hanya 5 mata kuliah. Daripada sia-sia, mendingan ngambil 5 nilai A semuanya. Kita selesai semester 4. Nah, lanjut ke semester 5. Sudah semester 5, Raihan. Ada mata kuliah pilihan 2 ya, paling bawah. Yang ini boleh diambil, boleh tidak, itu suka-suka kalian. Saya ulangi, flashback sebentar. Di semester 4, oh bukan di semester 6 berarti mata kuliahnya. Di semester, betul di semester 6 berarti. Kita lanjut ke semester 5. Ada metode penelitian yang tadi saya sampaikan kepada Anggun, maaf, kepada Prabowo, saya panggilnya Prabowo. Kepada Pak Prabowo tadi saya sampaikan harus lulus mata kuliah metode penelitian sosial. Jadi ini mata kuliahnya baru ada di semester 5. Dan di semester 5 ditawarkan 2 mata kuliah pilihan. Tadi kan sudah ada 1, di semester 5 sudah ada 2, jadi kan kalian paling tidak sudah punya 3. Nanti di semester 6 kalau ada kalian ambil. Atau di semester 7 biar pas genap 5. Semester 4 selesai, kita lanjut ke semester, saya ulangi, semester 5 selesai, kita lanjut ke semester 6. Ada mata kuliah pendidikan kewargaan lanjut, ini ada bintangnya, berarti kan kalian harus selesai mata kuliah ilmu kewarganegaraan atau disebut dengan IKN. Betul, kalian harus lulus mata kuliah IKN, baru boleh mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan lanjut. Nah, untuk nomor 8 ini mahasiswa angkatan 2021 ada mata kuliah media pembelajaran PPKN. Ini berita gembira kepada yang masuk sekarang ya, karena kampus kan harus MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kakak kelas kalian semester 3 dan semester 5 ini melakukan pertukaran dengan kampus lain. Bertempat di Universitas PGRI Yogyakarta. Ini ada 4 kampus, Muhammadiyah Ponorogo, UIN di Palembang, yang pasti ada 4 kampus. Jadi mereka ngambil mata kuliah yang sama di tempat lain. Karena masih online, jadi enak masih online. Saya berharap suatu ketika kita bisa pertukaran mahasiswanya, mungkin bisa ke luar negeri lah, lebih enak ya. Ke luar negeri paling tidak yang paling dekat lah Malaysia. Terus di atasnya ada mata kuliah PPL 1 ataupun micro teaching. Karena fakultas kita kan keguruan, otomatis nanti kalian bakal belajar mengajar. Tentunya kan sudah terbiasa ya, misalkan ketika zaman SMA-nya aktif di OSIS, pernah mimpin rapat dan lain sebagainya, mungkin kan biasa. Tapi ketika belajar PPL 1 atau micro teaching belum tentu terbiasa. Ini di semester 6. Jadi modalnya Anggun, saya ulangi, modalnya Prabowo kalau mau ngambil skripsi adalah di semester 7 ini. Di semester 7 kami tawarkan ada 11 mata kuliah. Nah,
Jadi di sini Prabowo baru boleh mengambil skripsi. Ada mata kuliah PPL 2 itu bersyarat harus lulus mata kuliah PPL 1. Ada kriminologi, studi masyarakat Indonesia, etika Islam, kewirausahaan bidang pendidik, saya ulangi ya, kriminologi, studi masyarakat sama etika itu kan mata kuliah pilihan. Terus yang di bawahnya kewirausahaan bidang pendidikan ada bintangnya 1, ini syaratnya harus lulus mata kuliah ekonomi pendidikan. Bukan pendidikan ekonomi ya, tapi ekonomi pendidikan. Nomor 11 terakhir, kami menawarkan mata kuliah seminar proposal skripsi. Meskipun 0 SKS, tapi ini wajib diambil. Jadi nanti kalian itu ngambil skripsi lah di semester 7, minimal di semester 7 diseminarkan skripsinya. Tidak usah mikir terlalu jauh semester 7 ya, nikmati dulu aja di semester 1. Masih lama semester 7. Ada waktu sekitar 3 tahun lagi ya. Semester 7 selesai, kita anggaplah Anggun ataupun Prabowo dan yang lainnya sudah selesai ngambil skripsi di semester 7, maka di semester 8 yang muncul hanya 3 mata kuliah. Skripsi kalau sudah diambil di semester 7 kan tidak usah ngambil di semester 8. KKN biasanya sudah diambil di semester KKN biasanya sudah diambil di semester 6 dan penulisan karya ilmiah ini juga bisa diambil di semester 6. Jangan berpikir terlalu jauh ya. Tiba-tiba ke semester 8. Semester 1 dulu saja dinikmati. Jadi sekarang kita sudah selesai 4 tahun ya. Tinggal di wisuda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Silakan Prabowo ada Izin bertanya Pak sebentar. Untuk syarat pertukaran mahasiswa itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang pastinya bagus, IPK bagus dan memang ini yang beserta kita adalah keadaan kampus yang bersama. IPK-nya bagus. Karena yang kita kirimkan ke kampus lain, tidak asal mengirimkan. IPK dan keaktifan jadi bahan prioritas. Itu Prabowo. Ada tambahan pertanyaan? Ya Pak, terima kasih Pak. Lanjut, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Halo? Belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut. Mudah-mudahan meskipun sepintas bisa dipahami. Dinar, ada komentar? Itu Pak, dari Pak. mau nanya. Silakan, Der. Itu yang di semester 6 kan ada 2 yang bintang ya Pak? Betul. Itu boleh diambil dua-duanya atau harus salah satu Pak? Oh, bebas, Der. Bebas. Misalkan yang di semester 6 itu Der hanya 1 loh, berbintang 1 itu, berbintang 2 itu. Jadi salah lihat mungkin. Di semester 7 saja ya Der contohnya. Di semester 7 ini kan mata kuliah pilihan ada 3 nih. Boleh nggak diambil 3-3-nya? Boleh. Asalkan waktunya tidak bersamaan. Gitu ya. Jadi tidak mungkin kan Deri bisa dibagi 2, 1 kelas kriminologi, 1 kelas studi masyarakat. Namun Berarti biasanya kalau mahasiswa veteran itu biasa ngambil mata kuliah jamnya sama. Mata kuliah semester 1, mata kuliah semester 3, mata kuliah semester 5 biasanya jam yang sama terus pindah-pindah kelas biasanya. Saya berharap kalian tidak adanya di veteran ya. Semuanya kawan ya. Itu ya. Jadi Der boleh diambil ketiga-tiganya ya. Kalau mau diambil 3-3-nya. Ada tambahan yang lain? Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan. Raihan, silakan Raihan. Iya, yang untuk PPL itu kan kita ke SMP, SMK, SMK atau Pak? Betul. Nah, itu kita bisa memilih tujuan sekolah kita yang akan di PPL itu enggak Pak? Bisa milih enggak dari kitanya? Terima kasih Raihan. Raihan
PPL 1 kalau micro teaching, kita berharap ya COVID ini, pandemi ini segera berakhir ya. Kalau yang sering kita dengar adalah new normal, mudah-mudahan segera datang itu true normal, normal yang nyata. Sehingga mata kuliah PPL 1 kalian sudah praktek di ruangan. Jadi selama ini karena COVID, Raihan, seperti pertanyaan Raihan, kami menyediakan mata kuliah PPL 1, kalian praktik di rumah. Praktik di rumah, ngajarin orang lain, kita menerima videonya. Meskipun mungkin kalau seperti itu bisa beberapa kali tag, misalkan Raihan ngajar teman-temannya, tag pertama rusak, ganti lagi, tag lagi, ganti, dan seterusnya. Singkat cerita mahir lah. Nah, kedepannya kita ingin live streaming di rumah masing-masing. Dengan catatan, kalau nanti sudah tidak COVID, nanti kan kita di ruangan. Lalu, untuk PPL 2, kita menyelenggarakan PPL dengan cara ke sekolahan. Apakah sekolahnya bisa milih? Kalau COVID seperti ini, Raihan, seperti kemarin ada kakak kelas kalian di NTT sana, jadi PPL-nya di NTT. Kami menerima laporan dan lain sebagainya di NTT sana. Untuk surat izin dan lain sebagainya dari fakultas. Karena ini kan COVID ya, tidak mungkin harus ke sini. Bagi yang di wilayah DIY, kami sudah ada MOU dengan beberapa sekolah. Sekolah level SMA ada, level SMP juga ada. Yang pasti kita tidak melakukan PPL di SD ya, karena kalau di SD sudah ada PGSD. Itu Raihan. Tentunya kami mengambil sekolah di DIY ini kan terkenal, misalkan SMA ada SMA 1 di Teladan, tidak mungkin kita di sana. Karena terlalu tinggi lah grade-nya gitu loh. Itu Raihan. Ada tambahan Raihan? Tidak, Pak. Terima kasih. Gimana Dinar? Ada tambahan Dinar? Enggak, Pak, udah cukup. Ya udah cukup, itu karena lemes mungkin ya. Enggak, Pak. Nanti malam bukan malam minggu kan? Bukan. Oh, kirain mau siap-siap malam minggu, nanti malam kan baru malam Sabtu. Oke, saya lagi tadi Enggak, Pak. target lulus menjadi sarjana yang pertama, kalian punya SKS ketika ditotalkan itu 145. Ini tidak boleh kurang. 145 itu dengan mata kuliah pilihan 10 SKS atau 5 mata kuliah. Jadi totalnya 145. Kenapa kok ada ganjil? Karena KKN kan 3 SKS. Maka bakal 145. Yang kedua, IPK kami menyarankan tidak kurang dari 3,5. Misalkan Dinar IPK-nya 10, tidak mungkin ya Dinar. Karena IPK paling tinggi itu adalah berapa Dinar? Dinar? 4. 3,9 sampai 4. Oke, kalau sudah tahu berarti kan tidak mungkin ada IPK 7 ya. Yang ketiga, minimalisir mata kuliah nilai C. Boleh atau tidak mata kuliah nilai C? Boleh, tidak masalah. Karena kan kategori C itu adalah cukup. Cukup untuk dipakai, cukup untuk diulang. Tapi saran saya kalau bisa diulang, diulang saja mata kuliah yang nilai C. Yang keempat, jumlah SKS dengan nilai C tidak boleh lebih dari 10%. Kalau kita 145 berarti kan sekitar 14,5 SKS, tidak boleh C, asalkan tidak lebih dari 14 SKS. Usahakan nilai D sama E tidak ada ya. Dan nilai skripsi paling jelek itu harus B. Tidak boleh kurang dari B. C, D, apalagi E ya. Syukur-syukur bisa yang terbaik, misalkan nilainya A semuanya. Saya berharap kuliah itu selesai tidak lebih dari 4 tahun. Paling cepat tidak mungkin kurang dari 3,5 tahun. Kecuali mahasiswa simsalabim ya. Mahasiswa yang transferan ataupun pindahan. Misalkan sebelumnya pernah kuliah di kampus lain terus pindahan, itu dimungkinkan kurang dari 3,5. Tapi kalau yang normal tidak mungkin kurang dari 3,5 tahun. Makanya targetkan semuanya selesai 3,5 tahun. Saya lanjutkan. Dosen pembimbing seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum perkuliahan berlangsung, sebentar koneksi internet kurang bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan, dosen pembimbing akademik akan kami informasikan di hari Selasa. Ketika nanti sudah pembagian PA, kami akan menginformasikan beberapa hal yang harus dilakukan.
oleh mahasiswa kepada PA, oleh PA kepada mahasiswa. Kalau zaman dulu sekolah ada istilah wali kelas. Kalau sekarang sudah bukan lagi wali kelas, wali masing-masing ya. Bahkan kalau bisa dijadikan orang tua kedua kalau sudah di Jogja ya. Bukan hanya sebatas ketika tidak bisa, misalkan ada problem dengan perkuliahan, misalkan Dinar tiba-tiba baru semester 5 disuruh nikah, misalkan Dinar. Aduh. Boleh-boleh saja, tidak masalah, tapi kan bisa bertanya ke PA boleh atau tidaknya. PA juga kan tidak bisa melarang kalau itu sudah harus. Tugasnya adalah membimbing, selain memberi motivasi ya, dan juga tidak terlepas dengan mencatat apakah mahasiswanya sudah selesai ataupun belum, dan memberikan motivasi termasuk nasihat untuk mahasiswanya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Kebalikannya, kalau dosennya membimbing berarti mahasiswanya dibimbing. Begitu juga, ini yang ingin saya sampaikan selanjutnya, nanti kalau mau melakukan bimbingan bersama PA-nya, siapkan tadi mulai struktur kurikulum, sebaran mata kuliah, matrik, itu di print semuanya. Usahakan nanti kalau sudah offline, mintakan tanda tangan PA masing-masing dalam matrik perkuliahannya. Apa yang dilakukan biasanya di perkuliahan pertama tentunya bertanya dulu. Misalkan ini semester 1 selesai nih, naik ke semester 2. Diinformasikan, printkan oleh kalian KRS-nya, printkan KHS-nya. Kalau IPK kalian di atas 3,5 tentunya boleh ngambil 24 SKS. Tidak boleh lebih dari 24 ya, maksimal 24 SKS. Bahkan ingin saya motivasi, saya kuliah di Cokro Aminoto ini, selesai kuliah saya 2015, saya masuk 2014. Catatan saya dari mulai KRS, KHS, matrik, dan seterusnya, sampai sekarang saya masih ada. Jadi segera kalian print, kalau sudah ada nilai nanti kalian masukkan dalam matrik perkuliahannya. Saya percepat aja karena di sini sudah adzan asar. Sebentar. Terlewat ya. Untuk PA seperti yang sudah kami sampaikan, bahwasanya akan diinformasikan di hari Selasa, tanggal 21 September. Kegiatannya ada PPL dan lain sebagainya. Ini yang tidak kalah penting adalah cara mengabari dosen. Nanti kalau sudah punya dosen pembimbing masing-masing, berikanlah informasi yang sewajarnya. Bagi kalian yang beragama Islam, ucapkanlah salam, assalamualaikum. Bagi yang tidak beragama Islam atau non-muslim, silahkan gunakan salam masing-masing ya. Misalkan perkenalkan, nama saya Asep, mahasiswa Prodi PPKN angkatan 2021, bermaksud untuk konsultasi KRS, misalkan ini kan contoh. Berikanlah informasi yang sewajarnya, tidak lebay ya, tidak lebay panjang banget seperti buat novel, tidak juga. Terlalu simpel juga, misalkan cuman ASS tidak boleh ya. Dan memang seperti ini harus dilakukan setiap kali berkabar. Meskipun nomor HP-nya mungkin sudah di-save, sudah disimpan oleh dosennya. Dan berkomunikasilah di waktu yang tepat. Kalau misalkan sudah di atas jam 9, usahakan tidak memberi informasi ya, tidak nge-WA ataupun bahkan tidak nelpon. Kecuali sebaliknya, ditelepon sama dosennya ya. Lanjut, untuk lain-lain, saya berikan kesempatan kalau mau berkomentar, masih ada 14 mahasiswa, silahkan. Oh, bertambah satu lagi 15. Ada komentar, Der? Deri, ada komentar? Cukup, Pak. Kalau cukup, saya lanjutkan ke slide. Saya memberikan motivasi sampai bertemu di ruang perkuliahan. Meskipun nanti kita bertemunya masih secara virtual. Yang sudah saya sampaikan tadi terkait matrik perkuliahan, ini sebagai gambaran awal. Bentar. Sudah bisa terbaca, Der? Belum. Belum bisa terbaca, Der? Untuk struktur kurikulum, Pak. Oh, sudah bisa ya? Sudah. Nah, ini kan sudah saya kirimkan di WA Group. Silahkan nanti di print masing-masing ya. Silahkan di print masing-masing. Karena saya berharap ini adalah arsip yang usahakan tidak kalian hilangkan sebagai bentuk informasi struktur kurikulum di Prodi PPKN. Terus untuk matriknya ini yang tadi saya sampaikan,
Matrik perkuliahannya sudah saya sampaikan, jumlah SKS sampai lulus itu dari 145. Nah, ini disampaikan, ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Ini kan ada mata kuliah prasyarat. Seperti contoh, pengantar hukum Indonesia. Kalian harus lulus dulu mata kuliah pengantar ilmu hukum dan seterusnya. Tadi pertanyaan dari Prabowo tadi terkait skripsi ya. Nah, ini skripsi Prabowo. Ada mata kuliah MPP, MPS sama PTK. Kalau PPL 2 ada mata kuliah micro teaching dan seterusnya. Ini tetap dijaga, disimpan, jadikan satu file ya. Terus selanjutnya untuk matrik perkuliahan, sebentar, betul matrik dulu sebaran dulu ya. Sebaran mata kuliah, kami menginformasikan beberapa hal, namun yang kami cantumkan dalam matrik barangkali tidak sesuai dengan sebaran mata kuliah. Seperti contoh di sini, Pendidikan Agama Islam semester 1 jumlah SKS-nya 2, di sini diinformasikan. Yang 2 adalah jumlah SKS ya. Terus ada seminar pendidikan agama Islam 0 SKS, tapi kan kita tidak tawarkan dalam matrik. Ini sebaran mata kuliah sampai kalian selesai. Nah, kita fokus di matrik. Ini adalah kitab suci kalian ya, yang tidak boleh hilang, bukan kitab suci ya. Kalau kitab suci saya salah ya. Kita ya sesuatu yang sakral ya, yang harus kalian miliki dari awal sampai akhir. Misalkan punyanya Derry, langsung dikasih nama Der. Nama Derry Gimnastiar, cantumkan NIM-nya Der. Sama yang terakhir nanti kalau sudah punya PA, pembimbing akademik, ditulis tangan aja di sini nama PA-nya, terus tanyakan NIDN-nya. Nanti kalau sudah ke Jogja, mintakan tanda tangannya. Nah, sekaligus Der di sini ada keterangan Yogyakarta. Saya sarankan 1 September tidak masalah. 1 September 2021. Nah, dari dan yang lainnya saya berharap matrik perkuliahan ini dari semester 1 ini sampai nanti akhir tidak berubah, tetap ini. Nah, bagaimana Der cara pengisiannya Der? Jadi di sini Derry dan yang lainnya contoh nih pendidikan agama Islam. Ini baru bisa kalian isi ketika semester 1 selesai. Misalkan Derry nih, mata kuliah pendidikan agama Islam nilainya A. Cantumkan Der di sini A. Ya. Dari mana kok tahu nilai A? Nanti kalian print KHS-nya. Yang sudah ada dalam KHS, kalian masukkan ke dalam matrik ini. Yang dicantumkan nilai itu bukan angka ya, tapi hurufnya ya. A, B, C, dan seterusnya. Bisa difahami ya? Terkait, nah nanti kalau kalian sudah selesai semester 1 naik ke semester 2, misalkan dari IPK-nya 4 nih Der. Amin ya Der. Misalkan dari nilainya A semua, IPK-nya 4, maka nanti dari di semester 2 dari boleh ngambil 24 SKS. Yang sudah 20 SKS kan di sini Der ada 10 mata kuliah kali 2 kan 20 SKS. Dari tinggal menambahkan 2 mata kuliah atau 4 SKS. Saya sarankan mengambillah di semester 4. Jadi gini Der, semester 1, 3, 5, dan 7 itu semester ganjil semuanya. Sedangkan semester 2 nanti yang bisa kalian ambil itu mata kuliah tambahannya semester genap, ada 4, ada 6, dan 8. Karena dari nanti baru semester 2, jadi diambilnya mata kuliah di semester 4 saja Der. Nah misalkan dari sudah semester 2 nih, sudah ngambil mata kuliah 10-10-nya, dari tinggal menambahkan atau mengambil 2 mata kuliah di semester 4. Dari ingin ngambil mata kuliah hukum internasional langsung silahkan, dari tidak apa-apa. Tapi ingat ya, perhatikan jadwal. Jangan sampai ngambil mata kuliah semester 4, jamnya sama dengan semester 2. Seperti itu, yang bisa memilih-milih jadwal adalah mahasiswa, bukan dosen. Karena kalian dituntut aktif. Kalau zaman dulu kan mahasiswa ketika jadi siswa ya silahkan ada pengumuman di papan tulis, baca ya. Sekarang sudah tidak ada. Kalianlah yang mencari informasi. Jadi paling gampangnya Der, kalau dari berhasil dan yang lainnya membuktikan ketika semester 2 jadi 24 SKS, jamnya tidak ada yang tabrakan. Paling tidak ini kan pelatihan pertama menyelesaikan masalah. Boleh atau tidak, misalkan dari tiba-tiba ngambil mata kuliah semester 8 di skripsi, saran saya jangan ya, karena ada syaratnya. Ingat ya, yang berbintang 1 syarat, berbintang 2 pilihan. Yang bintang 3 apalagi bintang 7 kita belum ada ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Saya sudah korupsi 10 menit. Harusnya selesainya jam 15.00, saya sudah korupsi 10 menit. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, untuk pembahasan si akad, apakah akan ada lagi, Pak? Soalnya kemarin kayaknya kurang begitu dipahami gitu, Pak. Dery yang bertanya ya? Halo, Der. Ya, Pak. Saya gini seperti ini saja, Der, biar tidak menghabiskan waktu. Dery bisa chat ke WA saya supaya saya Boleh. supaya saya login kan siakadnya Dery. Biar langsung praktek saya gunakan siakadnya Dery. Bisa langsung chat ke WA saya, Der? Boleh, Pak. Ya, langsung saya tunggu ya biar saya praktekkan sekarang langsung, Der. Ya, Pak. Siap. Yang lain silakan sambil nunggu Dery. Dery, sudah saya login kan, Der, siakadnya ya? Dery, Ya, Pak. sudah saya login kan siakadnya ya? Sudah bisa terlihat kan, Der? Sudah, Pak. Nah, di sini sudah ada nama Dery ya, Dery Gimnastiar. Dery, semua menu itu ada di samping kiri ini. Mudah-mudahan terlihat kursor saya. Dery lihat akademik. Ada yang pertama dulu ya. Dalam perkuliahan itu langkah pertama adalah isi KRS. Kita cek KRS ya, isi KRS. Nah, hari ini masih muter-muter, Der. Nah, di sini kan Dery ada 11 mata kuliah, Der. Nah, yang paling atas ada sosialisasi sistem informasi akademik. Ini, Der, bisa dihapus langsung, Der. Ada di sini hapus. Saya praktekkan langsung saja, Der, saya hapus. Nah, yang muncul dari adalah 10 SKS. Dari cross check ulang, Der, bersama matrik yang sudah diterima oleh dari mulai pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Indonesia, PKN kewiraan, pengantar pendidikan, pengantar ilmu hukum, ilmu negara, pengantar ilmu sosial, siaran Indonesia, PKLH, sama pendidikan nilai dan moral. Ini kan sudah ada 20 mata kuliah, Der. Maaf, 10 mata kuliah, 20 SKS. Nah, Dery kalau mau ngeprint KRS-nya, Der, di sini ada pilihan download KRS. Terlihat kan, Der? Nah, saya contohkan saja, langsung saya download KRS-nya Dery. Saya downloadkan KRS-nya. Tidak bisa saya buka sekarang ya, karena harus ganti share screen. Jadi teknisnya seperti itu, Der, ya, untuk KRS-an. Ini yang ingin saya sampaikan lebih lanjut kepada mahasiswa 2021 ini. Ini saran dari saya. Saya berharap bisa dilakukan. Tolong untuk password siakad diganti ya. Saya ulangi. Tolong untuk password siakad diganti masing-masing. Dan catatan tidak boleh lupa. Kenapa kok saya menyarankan? Karena gini, Prabowo, beberapa tahun ke belakang, ada mahasiswa yang sudah KRS-an, yakin dia sudah KRS-an. Ketika KRS ditutup, temannya iseng dihapus semuanya. Singkat cerita, dia 1 semester rugi karena tidak KRS-an.
Kenapa? Karena temennya tahu password untuk login. Gitu ya. Insya Allah Der, tidak mungkin saya macam-macamkan passwordnya Deri ya. Jadi saran saya adalah diganti, dirubah dengan catatan tidak boleh lupa ya. Tidak boleh lupa. Kenapa? Antisipasi khawatir ada teman-teman yang iseng. Lanjut Der. Di sini kan Der ada isi KRS sudah kita isi. Selanjutnya kita bisa melihat dalam KHS. Nah, ini ada pemberitahuan lihat KHS selalu. Saya klik. Karena dari baru 2021 masuknya kita lihat data tentunya masih kosong. Nah, di sini ada pemberitahuannya Der. Oh, ini KRS ya. Betul KRS. Ini ada nama dosennya, ada harinya, ada jamnya, dan ruangannya. Karena kalian masih online, yang di Kuningan masih di Kuningan tidak masalah, yang di Karawang masih di Karawang tidak masalah. Bagaimana kalau mau ke Jogja? Kami tidak melarang, silahkan. Bagaimana yang di Jogja? Jangan malah pergi ya, tetap di Jogja saja. Beberapa mahasiswa, kalau memang asli orang Jogja dan dimungkinkan untuk luring, kami tidak melarang, silahkan. Tentunya dengan protokol kesehatan ya. Yang sudah vaksin ya terima kasih, bagi yang belum vaksin dulu ya. Karena suatu ketika jualan bakso aja harus pakai vaksin ya. Ditanya surat vaksin, Pak. Apa? Nanti beli bakso juga ditanya surat vaksin. Betul. Bakso aja ditanya udah vaksin atau belum, itu kan repot ya. Kita lihat KHS. Sebentar ya, saya lihat KHS. Saya klik terus, saya lihat data ini KHS ya, kartu hasil studi. Ini dari contohnya Der. Ada mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada mata kuliah, ada jumlah SKS, ada dosen. Di sini langsung hurufnya Der. Nanti bakal terisi di sini A, B atau C atau E. Jumlah angkanya kalau A4 dan seterusnya, maka muncul jumlah skor di sini dan IPK-nya di sini. Di sini disebutkan dengan istilah IPS ya, IPS semester. Ini tidak bisa diotak-atik ya, karena sistem. Itu gampangannya untuk HS. Lalu selanjutnya kalau kalian mau lihat transkrip, tinggal pilih menu transkrip nilai. Menu transkrip nilai. Nah, ini yang kita cek adalah punyanya dari Gimnastiar. Saya cek, mudah-mudahan bisa keluar ya transkripnya. Ini perlu waktu katanya sampai 30 detik ya untuk ngecek apakah keluar atau tidak. Betul ya, mudah-mudahan bisa keluar. Kalau misalkan tidak keluar, berarti kan karena belum waktunya ngecek KHS, orang kuliahnya belum ya. Ternyata tidak keluar Der untuk ngecek di transkripnya. Nah, lanjut Der. Ada satu orang atau dua orang nyalakan mikrofon? Dinar? Iya, Pak. Dinar aja yang nyalakan mikrofon. Dinar, terlihat kan share screen saya? Terlihat, Pak. Kalau ini ternyata transkripnya tidak bisa kita cek ya, karena belum selesai perkuliahannya. Kalau mau melakukan edit, tinggal edit profil aja ya. Di sini Dery sudah mengganti fotonya ya. Itu Foto siapa fotonya ini, Der? salah, Pak. Kirain pakai foto, kan seharusnya foto yang kalau udah di apa? Ini foto Dery kan? Itu foto waktu SMA. Ini edit di mana, Kan Der? harusnya bukan. Diedit sendiri ya? Berapa? Diedit sendiri ya? Iya, Pak. Oke, Dery asli mana, Der? Dari Kuningan. Kuningan. Oke, untuk mengubah data dari mulai biodata silahkan diisi masing-masing ya. Nanti ada pilihan PA ya di sini itu dalam biodata. Kalau sudah punya PA bisa diambil masing-masing. Ya. Akademik. Yang pasti ada untuk pemilihan PA ya. Nanti dipilih masing-masing, unggah foto, upload dokumen. Ini berbicara terkait upload scan minimal 5 dokumen penting dari mulai ijazah, UN, akta kelahiran, kartu keluarga, sama KTP. Yang belum punya KTP segera punya KTP ya, karena di sini jadi syarat loh. Nanti diupload masing-masing. Saya tidak mau mengedit ya Der, karena ini punyanya Dery. Tentunya
Dery dan yang lainnya bisa melakukan di tempatnya masing-masing. Sementara untuk informasi kita fokuskan di WA group yang sudah dibuatkan oleh Bu Risma ya, atau Mbak Risma. Ingin dipanggilnya Mbak bukan Bu. Itu Der, saya logoutkan dulu siapkannya Dery. Iya Pak, siap. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada komentar. Saya Pak mau tanya lagi. Silakan Raihan. Ya, untuk matriks itu kan tadi dari Bapak kan diimbau untuk segera ke kampus bila tinggal di Jogja untuk untuk meminta tanda tangan. Itu semisal saya belum vaksin itu gimana Pak? Raihan, saya itu kan menyampaikan nanti kalau sudah di Jogja. Raihan asli mana Raihan? Saya tinggal di kota Jogja Pak. Oh ya kalau di kota Jogja ke sini nggak masalah Raihan. Oh, berarti kalau belum vaksin nggak apa-apa Pak? Tadi kan kita hanya intermezzo saja Raihan. Beli bakso aja ditanya udah vaksin atau belum. Tadi kan kita intermezzo. Oh ya. Jadi Raihan, Oh, kalau ya, ya. meskipun belum vaksin tidak apa-apa ya, tapi sehat kan? Sehat Pak, sehat selalu Pak. Jadi yang lainnya ya, yang masih di Kuningan, yang masih di Karawang dan lain sebagainya yang di tempat masing-masing, dimungkinkan pembelajaran ataupun perkuliahan semester ganjil ini masih daring, di tempat masing-masing terlebih dahulu tidak masalah, alias di daerah masing-masing. Tapi nanti kalau sudah mulai perkuliahan yang mungkin kan bertahap, ada blended dulu ya, baru yang luring ataupun yang offline, nanti baru ke Jogja masing-masing. Jadi untuk Dery nanti kalau sudah punya PA, terus mau minta langsung tanda tangan PA ke kampus, silahkan langsung berkabar dengan PA-nya masing-masing. Itu ya Raihan. Ada tambahan Raihan? Tidak Pak. Tidak Pak, terima kasih. Ya. Prabowo ada tambahan? Tidak Pak, terima kasih. Oke, Dinar ada tambahan? Enggak, Pak. Terima kasih. Dery? Siapa? Cukup. Cukup. Ayuni? Ayuni ada komentar? Enggak, Pak. Terima kasih. Oh, enggak ada. Tadi yang sempat menghilang itu Faris. Saya menyapa hanya yang menggunakan kamera saja. Faris, Pak, ada iya Pak, komentar Faris? nggak ada Pak. Ada. Kalau dirasa cukup, kita akhiri ya. Informasi lebih lanjut bisa kita ngobrol ataupun diskusi di WA Group. Terlebih lagi kalau misalkan ada informasi dari luar sana berbicara masalah akademik. Karena kalian di Prodi PPKN, di FKIP, di tempat lain, prodi lain, fakultas lain ada melakukan hal yang lain, boleh didiskusikan di tempat kita. Tapi pada intinya, kalau ketika sekolah, ketika ada instruksi dari kepala sekolah satu hal, hari ini libur ya, semua guru itu kan tahu libur. Tapi kalau di kampus, ketika ada informasi dari fakultas, misalkan contoh ya, fakultas ekonomi, belum tentu informasi itu berlaku dari fakultas lain. Bisa dipahami ya? Dan informasi yang kalian perlukan untuk kelancaran kuliah, bertanyalah di fakultas masing-masing. Sebagai bahan perbandingan, misalkan Dery bertanya sama temannya yang kebetulan kuliah di UPI di Bandung misalkan. Ya itu di UPI di Bandung. Tapi ini kan di PPKN UC, gitu ya. Kalau dikira cukup, kita akhiri. Bagi yang beragama Islam, kita akhiri pertemuan di sore hari ini. Saya sudah 25 menit korupsi dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Yang tidak beragama Islam silahkan menyusul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Bagi yang kebetulan belum join, nanti bisa menyimak di channel YouTube saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.